warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Nah, baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Ananda perhatikan meja dan kursinya. Nah, jika ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah ya Ananda. Iya, Bu. Sudah siap Ananda semua? Sudah, Bu. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ibu ucapkan kepada ketua kelas. Nah, selanjutnya bagaimana kabar Ananda hari ini? Siap, alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sehat ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mencek terlebih dahulu kehadiran dari Ananda. Azizah Utari, Hadir, Bu. Manja Azhari, Hadir, Bu. Mutiara Sukma, Hadir, Bu. Hanan Habibah. Hadir, Bu. Nah, sepertinya Ananda semua hadir ya pada hari ini. Iya, Bu. Nah, baik. Nah, kemudian, apakah Ananda semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mereview terlebih dahulu pembelajaran kita minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sifat koligatif larutan, Bu. Ya, benar sekali ya Ananda, sifat koligatif larutan. Nah, ada berapa sifat koligatif larutan? Ada 4, Bu. Ya, benar sekali ya, ada 4 sifat koligatif larutan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan keempat sifat koligatif larutan tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmosis. Ya, jawabannya benar sekali. Terima kasih ya Ananda. Nah, jadi minggu lalu kita telah mempelajari salah satu dari sifat koligatif larutan tersebut, yaitu mengenai penurunan titik beku. Nah, jikalau Ananda masih ingat, nah silakan Ananda perhatikan gambar yang ada pada slide berikut. Nah, ada yang tahu yang di depan itu gambar apa? Sudah kita bahas kan minggu lalu? Iya, Bu. Nah, coba Ananda sebutkan gambar apa yang Ananda amati yang di depan? Gambar mobil yang tidak bisa berjalan karena ada banyak salju. Benar sekali ya, yang dikatakan Ananda, bahwa pada slide tersebut ada gambar mobil yang terbenam di dalam salju, sehingga mobilnya kesulitan ya untuk berjalan. Nah, minggu lalu sudah kita bahas agar mobilnya tersebut dapat berjalan, maka zat apa kira-kira yang ditambahkan agar saljunya tersebut mencair? Dengan cara mentaburinya dengan garam. Nah, benar sekali yang dikatakan Ananda, agar salju tersebut dapat mencair dan mobil tersebut bisa berjalan kembali di jalan raya, maka salju tersebut harus ditaburi garam sehingga salju tersebut mencair dan kendaraan bisa lewat lagi di jalan raya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar pada slide itu gambar apa, Nanda? Tahu, Bu, gambar gelas yang diisi dengan air putih. Nah, benar sekali ya. Gambar di slide tersebut adalah gambar sebuah gelas yang kita isi dengan air. Airnya bening ya. Bening ya, Nanda, jadi bukan putih. Nah, ketika kita meletakkan segelas air di atas meja tanpa ditutup, nah apa yang terjadi kira-kira pada volume air dalam gelas tersebut? Volumenya berkurang, Bu. Berkurang? Nah, mengapa kira-kira volume dalam gelas tersebut bisa berkurang? Karena terjadi penguapan, Bu. Nah, benar sekali yang dikatakan Ananda, air dalam gelas tersebut berkurang karena mengalami penguapan. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Ananda semua, ada yang tahu itu gambar apa? Tahu, Bu, kolam apung. Siapa di antara Ananda yang pernah berenang di kolam apung? Saya, Bu. Nah, jadi di antara Ananda ada yang pernah, ada yang belum ya berenang di kolam apung. Nah, untuk Ananda yang sudah pernah berenang di kolam apung, nah mengapa kira-kira kita bisa terapung di kolam tersebut?
Karena airnya mengandung garam, Bu. Nah, mungkin bagi Ananda yang pernah berenang di kolam apung, mungkin pernah terminum ya sedikit air dari kolam berenang tersebut. Nah, jadinya tahu apa kandungan dari air tersebut. Ya, benar sekali jawaban dari Ananda, air dalam kolam tersebut mengandung garam. Nah, kira-kira bagaimana konsentrasi dari garam pada air kolam renang tersebut? Konsentrasinya tinggi, Bu. Konsentrasinya tinggi. Nah, untuk ini pembahasan lebih lanjut nanti akan kita bahas ya di bagian selanjutnya. Nah, di sini menurut Ananda, apakah di kolam apung ini juga terjadi penguapan seperti air yang kita letakkan di atas meja tadi? Iya, Bu, terjadi penguapan. Nah, terjadi penguapan ya. Nah, tadi kan sebelumnya kita juga telah membahas ya kalau segelas air yang kita letakkan di atas meja lama-kelamaan volumenya berkurang sehingga terjadi penguapan. Nah, di sini Ananda juga mengatakan bahwa pada kolam apung juga terjadi penguapan. Menurut Ananda, manakah yang lebih cepat? Airnya menguap yang di kolam apung atau yang pada segelas air yang diletakkan di atas meja tadi? Yang di kolam apung, Bu. Enggak, yang di gelas, Bu. Nah, mungkin tampaknya Ananda semua masih ragu-ragu ya, manakah yang lebih cepat menguap air yang di dalam gelas atau yang di kolam apung. Nah, dari beberapa gambar yang telah ditampilkan, kira-kira apa manfaat yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Buatan kolam apung, Bu. Nah, terima kasih ya Azizah. Dari beberapa gambar atau fenomena dari gambar tersebut, hal itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai tempat rekreasi, pemanfaatannya sebagai kolam apung misalnya. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang berkaitan juga dengan penguapan, yaitu mengenai penurunan tekanan uap, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adakah di antara Ananda yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Ya, silahkan kepada Ananda. Melalui metode diskusi, siswa dapat menganalisis perbedaan sifat koligatif penurunan tekanan uap, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang telah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran. Nah, untuk cakupan materi kita pada pagi hari ini ada dua, yaitu mengenai Nah, baiklah Ananda semua. Jadi pada hari ini cakupan materi kita yang akan kita pelajari yaitu mengenai perbedaan penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit dan menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai perbedaan penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya silakan Ananda semua duduk dengan kelompoknya masing-masing seperti yang telah Ibu bagi minggu kemarin. Karena selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan per kelompok ya Ananda.
Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar orang berenang, Bu. Gambar orang berenang ya. Adakah di antara Ananda yang hobi berenang? Oh, ya Ipin hobi berenang ya. Nah, di mana biasanya Ipin berenang? Di kolam renang pernah, Bu. Di sungai pernah juga, Bu. Di laut juga pernah, Bu. Ya benar sekali ya. Pokoknya Ananda semua bisa berenang di tempat-tempat renang ya. Nah untuk Ananda yang pernah berenang di pantai atau di laut, pernah tidak terminum sedikit air laut tersebut? Pernah, Bu. Bagaimana kira-kira rasanya Ananda? Asin, Bu. Kira-kira bagaimana konsentrasi garam dalam air laut tersebut? Tinggi, Bu. Ya, yang dikatakan Ipin bahwa konsentrasi garam pada air laut itu sangat tinggi. Nah, jika kita perhatikan secara kasat mata, nah air laut itu tidak pernah habis. Benar bukan? Benar, Bu. Ya, benar sekali ya. Air laut itu kalau kita perhatikan secara kasat mata tidak pernah habis. Namun menurut Ananda, apakah di laut tersebut juga terjadi penguapan? Terjadi, Bu. Terjadi penguapan. Nah, menurut Ananda, apakah penguapan yang terjadi di laut tersebut cepat atau lambat? Lambat, Bu. Bagaimana dengan Ananda dari kelompok lain? Sama, Bu. Sama ya. Jadi penguapan di laut tersebut berlangsung lambat. Nah, siapa yang tahu mengapa kira-kira penguapan yang terjadi di laut itu berlangsung lambat? Karena garam dalam air laut tuh konsentrasinya tinggi, Bu. Nah, kemudian bagaimana Ananda tahu bahwa penguapan yang terjadi di laut itu berlangsung lambat? Dari siklus hujan, Bu. Nah, itu bisa kita lihat pada siklus hujan ya. Ananda semua tentu sudah pernah belajar ya siklus hujan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, kemudian tadi Ananda mengatakan bahwa penguapan yang terjadi di laut itu berlangsung lambat. Jikalau penguapannya lambat, bagaimana kira-kira dengan tekanan uapnya? Tekanan uapnya rendah, Bu. Nah, tadi Ananda mengatakan bahwa tekanan uapnya rendah. Nah, kalau misalnya tekanan uapnya rendah, kira-kira bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Tinggi, Bu. Tampaknya sebagian dari Ananda ada yang menjawab ragu-ragu dan ada yang tidak menjawab ya. Yang tidak menjawab ini mungkin tidak tahu ya atau bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menghilangkan keraguan-raguan Ananda, maka Ibu akan menampilkan sebuah video dan silakan Ananda perhatikan video berikut. Nah, baiklah Ananda semua, sebelum kita melihat penurunan tekanan uap pada larutan, terlebih dahulu kita lihat pada pelarut murni ya. Tadi di awal juga sudah kita bahas ya, jika kita meletakkan segelas air di udara terbuka, bagaimana volumenya lama-kelamaan Ananda? Berkurang Nah, benar sekali ya, volumenya berkurang. Kenapa kira-kira volumenya berkurang? karena terjadi penguapan. Nah, penguapan tersebut secara mikroskopik dapat kita lihat pada gambar yang pertama ya, untuk pelarut murni. Nah, kemudian di sini juga ada gambar yang kedua, yaitu larutan. Nah, kira-kira dari gambar pertama dan gambar kedua, apa kira-kira beda partikel-partikelnya? Pada larutan terdapat zat terlarut, sedangkan pelarut murni tidak. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang kita lihat proses penguapan yang terjadi. Jikalau Ananda lihat, manakah yang partikel-partikelnya lebih banyak menguap? Pada pelarut murni atau pada larutan? Pelarut murni. Pelarut murni, benar sekali. Kemudian kita lihat dari segi kecepatannya. Nah, manakah yang lebih cepat menguap? Pelarut murni. Pelarut murni, benar sekali ya. Nah, mengapa kira-kira pelarut murni lebih cepat menguap daripada larutan? Karena pada pelarut murni tidak ada zat terlarut. Karena pada pelarut murni tidak ada zat terlarut. Jawabannya benar sekali. Terima kasih ya Ananda. Nah, jikalau demikian, bagaimana kira-kira tekanan uapnya? Manakah yang lebih besar, pelarut murni atau larutan? Murni. Jadi pelarut murni ya, lebih besar tekanan uapnya. Nah, kalau begitu bagaimana kira-kira ya hubungannya dengan penurunan tekanan uap? Nah, jadi di sini partikel-partikel zat terlarut ini berarti menghambat ya, menghambat penguapan. Benar kan Ananda? Benar. Ya, selanjutnya banyaknya partikel-partikel zat terlarut yang menguap ini yaitu berhubungan dengan penurunan tekanan uap larutan. Nah, di sini dijelaskan dengan sebuah hukum. Kira-kira ada yang tahu hukum apa? Tidak.
Tidak ya. Nah, hukumnya disebut dengan hukum Raoult. Ya. Nah, adakah di antara Ananda yang tahu apa bunyi dari hukum Raoult? Tidak. Tidak. Nah, kalau begitu silakan Ananda baca hukum Raoult berikut. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murni. Ya, benar sekali ya. Nah, setelah Ananda membaca hukum Raoult tersebut, nah, hal itu dapat kita rumuskan secara matematis sebagai berikut. Nah, jadi silakan Ananda baca. Jadi, P sama dengan P0 dikali dengan X pelarut. Nah, siapa yang tahu P di sini? P adalah tekanan uap larutan. Nah, kemudian X pelarut adalah fraksi mol pelarut. selanjutnya P0. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, benar sekali ya. Nah, terima kasih Ananda. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat penurunan tekanan uap pada larutan. Tahukah kamu bahwa garam ketika dilarutkan dalam air berbeda dengan gula saat dilarutkan dalam air? Garam ketika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Sedangkan gula tetap menjadi molekul gula ketika dilarutkan dalam air atau tidak mengalami disosiasi. Nah, fenomena ini juga berhubungan dengan tekanan uap. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Perbedaan antara tekanan uap larutan pada natrium klorida yang merupakan larutan elektrolit dan larutan gula yang merupakan larutan non-elektrolit adalah terletak pada jumlah partikelnya. Garam ketika dilarutkan dalam air akan membentuk ion-ionnya sehingga memiliki banyak partikel. Ion-ion ini kemudian tersolvasi oleh air dan menyebabkan air yang berubah menjadi uap menjadi lebih sedikit, sehingga tekanan uapnya menjadi rendah, akibatnya penurunan tekanan uapnya menjadi semakin tinggi. Sedangkan pada gula hanya ada molekul-molekul gula, yang jika dibandingkan dengan garam, partikel-partikel dalam larutan gula lebih sedikit dibanding partikel-partikel dalam larutan gula. Akibatnya penurunan. Nah, untuk lebih jelasnya, larutan pada video tersebut secara mikroskopis dapat diamati sebagai berikut. Nah, sesuai dengan video tadi ya, di sini juga ada dua larutan. Nah, yang pertama yaitu ada gula ketika kita masukkan ke dalam air, dan yang kedua ketika garam atau NaCl kita masukkan ke dalam air. Nah, silakan Anda perhatikan partikel-partikelnya dan bagaimana penguapan yang terjadi. Nah, silakan Anda perhatikan berapa banyak partikelnya yang menguap dan juga kecepatannya ya. Untuk larutan yang pertama. Dan kemudian silakan Anda perhatikan ketika NaCl atau garam dilarutkan ke dalam air, bagaimana partikel-partikelnya, apakah ada perbedaan dengan ketika gula kita larutkan ke dalam air. Nah, silakan diperhatikan ya Ananda, karena setelah ini akan kita bahas. Nah, kemudian terjadi penguapan ya lama-kelamaan. Nah, silakan Anda perhatikan dan bandingkan ya dengan larutan yang pertama, bagaimana kira-kira kecepatan partikel-partikelnya menguap. Nah, lalu bagaimana banyaknya partikel-partikel yang menguap. Nah, silakan diperhatikan ya Ananda. Baiklah, sudah. Nah, setelah ini kita akan membahasnya ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Video tersebut, apa kira-kira yang dapat Ananda amati? Ada larutan garam dan juga ada larutan gula, Bu. Benar sekali ya, jadi ada dua larutan, yaitu larutan garam dan juga larutan gula. Nah, di pelajaran sebelumnya, Ananda juga telah mempelajari mengenai larutan. Ada larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Benar atau tidak? Benar, Bu. Sekarang siapa di antara Ananda yang bisa menggolongkan kedua larutan dalam video tersebut termasuk larutan apa? Apakah larutan elektrolit atau non-elektrolit? Nah, yang dapat Ibu beri nilai plus 5 ya. Adakah di antara Ananda yang bisa? Ya, silahkan pada Ipin. Kalau larutan garam itu larutan elektrolit, Bu. Sedangkan kalau larutan gula itu larutan non-elektrolit, Bu. Nah, benar sekali ya Ananda yang dikatakan Ipin bahwa larutan garam termasuk larutan elektrolit. Sedangkan larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama
situasi yang sama ya pastinya. Nah, ketika garam kita masukkan ke dalam air, nah kira-kira apa yang terjadi pada molekul-molekul garam tersebut? Terionisasi, Bu. Benar sekali ya, garam tersebut mengalami ionisasi di dalam air menjadi ion-ionnya. Nah, sekarang siapa di antara Ananda yang tahu atau mungkin jika tadi memperhatikan bagaimana hubungan antara ion-ion tersebut dengan pelarut atau di sini digunakan yaitu air? Ion-ion yang ada dalam larutan itu menghambat air untuk menguap, Bu. Benar sekali ya jawaban dari Ananda. Jadi ion-ion tersebut menghambat perubahan dari air menjadi uap atau menghambat perubahan air itu untuk menguap. Nah, jikalau penguapannya terhambat, kira-kira bagaimana dengan tekanan uapnya? Tekanan uapnya rendah, Bu. Nah, tekanan uapnya rendah ya. Kita tahu tekanan uap ini juga ada kaitannya dengan penurunan tekanan uap. Nah, bagaimana hubungannya apabila tekanan uapnya rendah, maka bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Ada yang tahu? Penurunan tekanan uapnya tinggi jadinya, Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Ipin, berdasarkan apa yang diamati, maka jikalau tekanan uapnya tinggi, jikalau tekanan uapnya rendah, tadi ya, maka penurunan tekanan uapnya tinggi. Nah, sekarang kita lihat pada larutan yang kedua, yaitu pada larutan gula ya. Nah, ketika tadi gula kita masukkan ke dalam air, nah apa yang terjadi pada molekul-molekul gula tersebut? Apakah juga terionisasi atau bagaimana? Apakah di antara Ananda ada yang memperhatikan? Saya, Bu. Gulanya itu tidak terionisasi, Bu. Benar ya yang dikatakan Ananda, bahwa gula tersebut tidak terionisasi di dalam air, atau dengan kata lain, gula tersebut tetap dalam bentuk molekul-molekulnya. Nah, sekarang bagaimana jika molekul-molekul tersebut tidak terionisasi? Apakah perubahan dari air menjadi uap juga terhambat atau bagaimana? Perubahan dari air itu menjadi uap tidak terhambat jadinya, Bu. Nah, kalau perubahan dari air menjadi uap itu tidak terhambat, lalu kira-kira bagaimana dengan tekanan uapnya? Apakah tinggi atau rendah? Tekanan uapnya tinggi, Bu. Nah, tekanan uapnya tinggi. Jikalau tekanan uapnya tinggi, bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Penurunan tekanan uapnya rendah, Bu. Nah, penurunan tekanan uapnya menjadi rendah ya. Nah, sekarang siapa di antara Ananda yang bisa menyebutkan apa beda dari gula atau garam yang kita larutkan di dalam air? Bagaimana dengan penurunan tekanan uapnya? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Saya, Bu. Yang bisa menjawab, Ibu beri nilai +5 ya Ananda. Ya, silakan Ananda. Nah, kalau pada larutan garam itu, Bu, karena si garamnya ini mengalami ionisasi, jadi penurunan tekanan uapnya tuh tinggi, Bu. Sedangkan kalau pada si larutan gula kan karena dia tidak terionisasi, maka penurunan tekanan uapnya rendah, Bu. Terima kasih ya Ananda atas jawabannya. Ya, tepat sekali jawaban dari Ananda. Ketika kita melarutkan garam ke dalam air, maka garam-garam tersebut akan terionisasi menjadi ion-ionnya ya. Nah, ion-ion tersebutlah yang akan menghambat perubahan dari air menjadi uap, sehingga tekanan uapnya menjadi rendah dan penurunan tekanan uapnya menjadi tinggi. Nah, hal ini berbeda ya dengan larutan gula. Ketika kita larutkan gula di dalam air, maka gula tersebut tidak terionisasi, atau dengan kata lain tetap dalam bentuk molekul-molekulnya. Nah, sehingga tidak ada yang menghambat penguapan dari air menjadi uap. Maka dapat dikatakan di sini tekanan uapnya menjadi tinggi, dan penurunan tekanan uapnya menjadi rendah. Jadi antara tekanan uap dan penurunan tekanan uap tersebut berbanding terbalik ya Ananda. Iya, Bu. Nah, hal ini juga berhubungan ya dengan larutan yang sebelumnya telah Ananda pelajari. Nah, jadi larutan itu terbagi dua ya. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, tadi Ananda mengatakan bahwa garam tersebut termasuk larutan elektrolit, sehingga di dalam air dia terionisasi. Nah, sedangkan larutan yang kedua yaitu ada jenis larutan non-elektrolit, yang mana tadi pada video ada larutan gula ya Ananda, maka di dalam air tidak terionisasi.
Nah, sekarang silakan Ananda catat materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, dan juga yang ada pada slide di buku catatannya masing-masing ya, Ananda. Iya, Bu. Setelah dicatat, apakah Ananda semua telah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Bu. Nah, mengerti ya. Nah, jikalau sudah mengerti, silakan Ananda kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi dan diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Ada kesulitan Ananda? Tidak, Bu. Tidak ya. Ini molekul apa, Bu? Nah, kalau ini molekul zat terlarut, kalau yang ini pelarut. Baik, Bu. Ada lagi? Tidak, Bu. Baik, apakah Ananda semua telah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan diskusikan jawaban dari LKPD Ananda ya pada masing-masing kelompok. Nah, untuk soal nomor 1, silahkan dijawab oleh kelompok 1. Pada perwakilan dari kelompok 1, disilahkan. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A pelarut murni dan gambar B gambar larutan, Bu. Nah, untuk pertanyaannya, manakah yang lebih besar tekanan uap pelarut murni dibandingkan dengan tekanan uap larutan? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami, Bu, tekanan uap pelarut murni, Bu, dikarenakan pada pelarut murni tidak terdapat zat terlarut dalam larutannya, Bu. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan jawaban kelompok lain? Sama, Bu. Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Baik, di sini Ibu tegaskan kembali ya soalnya, manakah yang lebih besar tekanan uap pelarut murni dibandingkan dengan tekanan uap larutan? Jelaskan. Nah, benar sekali ya jawaban dari kelompok 1 bahwa tekanan uap yang besar itu tekanan uap dari pelarut murni, karena di sana memang hanya ada pelarut murni ya, tidak ada zat terlarut, sehingga tidak ada yang akan menghambat untuk pelarut atau misalnya air untuk menguap atau untuk berubah wujud menjadi uap. Jadi tekanan uap pelarut murni lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan uap larutan. Nah, untuk soal nomor 2, silahkan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, manakah yang lebih besar penurunan tekanan uap larutan garam dibandingkan dengan tekanan uap larutan gula? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami yaitu, garam akan terionisasi di dalam air menjadi ion-ionnya, sedangkan gula tetap menjadi molekul gula atau tidak terionisasi. Garam merupakan larutan elektrolit yang terionisasi menjadi ion-ionnya. Ion-ion tersebut tersolvasi oleh air, sehingga menyebabkan air yang berubah menjadi uap air semakin sedikit, sehingga tekanan uapnya menjadi rendah. Akibatnya penurunan tekanan uapnya menjadi semakin tinggi, sedangkan gula tetap dalam bentuk molekul, sehingga partikel-partikelnya sedikit. Akibatnya penurunan tekanan uap larutan gula lebih rendah. Jadi penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih tinggi dibanding non-elektrolit. Itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama, Bu. Sama ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita verifikasi, Ibu tegaskan kembali. Jadi soalnya di sini, manakah yang lebih besar tekanan uap larutan garam dibandingkan dengan tekanan uap larutan gula? Jelaskan. Nah, tadi ini juga sebenarnya sudah terjawab ya di video. Namun di sini Ibu jelaskan lagi. Benar ya yang dikatakan Ananda dari kelompok 2 bahwa penurunan tekanan uap yang lebih besar itu terletak pada larutan garam. Nah, kita amati tadi di video, karena saat garam kita larutkan ke dalam air, garam tersebut mengalami ionisasi menjadi ion-ionnya. Ion-ion tersebutlah yang akan menghambat perubahan dari air menjadi uap, sehingga karena terhambatnya menguap tersebut, maka tekanan uapnya menjadi rendah dan penurunan tekanan uapnya menjadi tinggi. Nah, jadi hal tersebut berbeda ya dengan larutan gula yang merupakan larutan non-elektrolit. Jadi tadi pada video ketika gula ya kita larutkan ke dalam air, maka gula tersebut tidak
terionisasi, atau dengan kata lain tetap dalam bentuk molekul-molekulnya. Dan di sini tentu tidak ada yang menghambat perubahan dari air menjadi uap, sehingga tekanan uapnya menjadi besar dan penurunan tekanan uapnya menjadi kecil. Nah, kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3, silakan kemukakan jawabannya. Baiklah, soalnya itu dari gambar di atas, manakah tekanan uap yang paling besar, dan urutkan tekanan uap dari kelima larutan tersebut dari yang terbesar. Jawabannya yaitu tekanan yang paling besar adalah gambar nomor 1. Urutannya yaitu nomor 1, 4, 5, 3, dan 2. Nah, itulah jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok lain jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Nah, jawabannya sama ya. Nah, kita ulangi sedikit. Jadi dari kelima gambar ini, tekanan uap yang paling besar itu pada nomor 1 ya. Nah, karena di sini sesuai dengan urutan yang telah disebutkan oleh kelompok 3 juga, urutannya benar. Jadi di sini kita melihat kalau untuk tekanan uap yang paling besar itu kita lihat dari yang paling sedikit zat terlarutnya. Kalau zat terlarutnya sedikit, berarti di sini Ananda lihat yang pelarutnya banyak atau yang zat terlarutnya sedikit. Nah, sampai di sini apakah Ananda semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Jawaban dari LKPD yang sudah dibahas, tolong ditambahkan di buku catatan ya Ananda. Kalau begitu, siapa di antara Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, Bu, untuk penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit itu tinggi, Bu, dikarenakan ada ion-ion yang menghambat penguapan dari si pelarut. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu penurunan tekanan uapnya rendah, Bu, dikarenakan tidak ada ion-ion yang menghambat penguapan dari si pelarutnya, Bu. Nah, itulah kesimpulan dari Ipin. Untuk Ananda yang lain, apakah ada yang punya pendapat lain mengenai kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu, sama, Bu. Nah, jadi sama ya. Nah, di sini dapat Ibu pertegas lagi kesimpulannya. Jadi, penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih besar daripada penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Karena tadi pada larutan elektrolit ada ion-ion ya yang menghambat penguapan air menjadi uap, sehingga tekanan uapnya rendah dan penurunan tekanan uapnya tinggi. Nah, kemudian untuk larutan non-elektrolit kan tidak terionisasi di dalam air, tetap dalam bentuk molekul ya, sehingga tekanan uapnya menjadi tinggi dan penurunan tekanan uapnya menjadi rendah. Nah, jadi salah satu manfaat kita mempelajari materi mengenai penurunan tekanan uap ini ya pada larutan elektrolit dan juga non-elektrolit itu ada tadi di awal juga sudah dikatakan, yaitu mengenai untuk pembuatan kolam apung ya. Nah, di mana di situ bisa dimanfaatkan untuk membuat tempat-tempat rekreasi. Nah, itu salah satu manfaat dari prinsip penurunan tekanan uap ini yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya silakan Ananda kumpulkan LKPD-nya, karena di sini Ibu akan mengambil nilai proses dari proses pembelajaran Ananda. Bu. Ya, Ananda. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi. Silakan masing-masing Ananda mengerjakannya di buku latihan ya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Apakah semua Ananda telah selesai mengerjakan soal-soal evaluasi? Sepertinya sudah ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Untuk soal nomor 1 ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan kepada Ipin. Soal nomor 1, mengapa tekanan uap pelarut air murni lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan? Hal ini dikarenakan kalau pada tekanan uap air murni atau pelarut murni itu, Bu, tidak terdapat zat terlarut atau ion-ion yang akan menghambat pelarut itu untuk menguap, Bu, sehingga tekanan uapnya tinggi, Bu. Baik, terima kasih ya Ipin atas jawabannya. Jawabannya benar sekali. Jadi benar ya, tekanan uap pelarut murni itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan, karena pada pelarut murni itu tidak ada zat yang tercampur atau tidak ada campurannya
tidak ada zat terlarut yang ada di sana. Nah, oleh karena itu tidak ada yang menghambat molekul-molekul air untuk menguap, sehingga tekanan uapnya lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan uap larutan. Nah, untuk soal nomor 2, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan kepada Aziza. Yang kedua, apa beda penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jawabannya yaitu penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih besar dari non-elektrolit. Terima kasih ya Azizah atas jawabannya. Jawabannya benar sekali ya. Jadi, penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih besar jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Nah, hal ini kan juga kita lihat tadi ya di video bahwa besarnya penurunan tekanan uap ini juga tergantung apakah molekul-molekulnya terion atau tidaknya di dalam air, karena ion-ion tersebutlah yang akan mempengaruhi penguapan. Baik, untuk meningkatkan pemahaman Ananda terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, silakan Ananda kerjakan tugas di buku Unggul Sudarmo halaman 110 nomor 1-5. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu mengenai tekanan osmotik. Jadi Ibu harapkan di sini Ananda membaca materi ya terlebih dahulu sebelum pembelajaran minggu depan. Karena jam pelajaran kita telah habis, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup saja. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.